Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Presiden yang terhormat. Bersama ini saya sebagai rakyat hanya ingin konfirmasi Pak Presiden terkait dengan permasalahan nawacita yang tahun 2014 Pak Presiden sudah mulai canangkan untuk kampanye Pilpres saat itu 2014 dan kemudian diulang lagi 2019 akhir itu juga di launching lagi oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi saya mau konfirmasi keterkaitan nawacita ini. Yang saya pahami nawacita adalah suatu ideologi etatisme yang intinya kehadiran negara di tengah rakyat untuk kesejahteraan rakyat yang memperkuat Pancasila dalam hal ini dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebagai rakyat yang saya pahami seperti itu. Nah, kemudian untuk bidang energi di nawacita yang kesekian, yang ketujuh tidak salah, itu Bapak sampaikan bahwa energi akan dijadikan tulang punggung ekonomi kebangkitan bangsa. Itu yang dijanjikan Bapak. Nah, dalam hal ini untuk energi listrik perlu saya konfirmasi saat ini, ternyata tidak nyambung antara apa yang disampaikan Bapak terkait tulang punggung energi itu, kekuatan nasional energi ini atau kebangkitan nasional berlandaskan energi ini tidak nyambung dengan keadaan lapangan. Karena ternyata mulai 2014 akhir terus sampai ke sini itu aparat Bapak melaksanakan nawacita itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nawacita yang mestinya menjadikan energi sebagai tulang punggung kebangkitan bangsa, yang menjadikan negara hadir di tengah rakyatnya, ternyata tidak nyambung. Karena apa? Karena ternyata untuk energi listrik, karena saya orang listrik, jadi saya paham betul permasalahan ini. Untuk energi listrik ini, bagaimana mau kemudian menjadikan energi listrik sebagai tulang punggung kebangkitan bangsa, kalau kemudian energi listrik sekarang ini sudah dijual dengan para operator lapangannya. Penjualan PLN ini adalah Pak Yusuf Kalla ketika menjadi wakil presiden 2014-2019, kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Dahlan Iskan yang meskipun saat ini dan saat itu juga tidak menjabat lagi, tetapi kan beliau ini kan Direktur Utama PLN di masa lalu, kemudian Menteri BUMN, yang kemudian bergabung dengan beliau-beliau ini menjadi operator penjualan PLN. Nah, kemudian untuk khususnya Jawa Bali saat ini Bapak Presiden perlu saya sampaikan begini. Pembangkitnya sekarang semuanya sudah bukan PLN lagi. Pembangkitnya sudah bukan PLN lagi, tetapi sudah Senhua, Huadian, Cengda, Senadatang, Senomah, CNEC, ada juga General Electric, Marubeni, Sumitomo, sebagian kecil, tapi sebagian besar dari Cina. Seperti itu pembangkit-pembangkitnya. Kemudian Pak Dahlan Iskan saat menjadi Direktur Utama PLN dan Menteri BUMN telah menjual retail PLN. Ya, jaringan yang di depan rumah kita ini sampai ke Kawyang Meter itu dijual ke para Taipan Sembilan Naga. Di antaranya yang besar kami contohkan, Bapak bisa cek di blok SCBD misalnya, itu ke Pak Tommy Winata, satu blok. Jadi kalau ada hotel di sana, Ritz-Carlton, ada kantor-kantor pemerintahan, swasta dan sebagainya di sana, membayar listriknya tidak ke PLN lagi, tapi ke Pak Tommy Winata. Ya, ini bukan salahnya Pak Tommy Winata, salahnya yang jual jaringan listrik kepada mereka-mereka itu. Sehingga dengan demikian, maka untuk Jawa Bali mulai 2020 ini sebenarnya sudah terjadi mekanisme pasar bebas kelistrikan. Yang namanya pasar bebas kelistrikan adalah biaya operasi kelistrikan, operating cost listrik itu ditentukan oleh pembangkit dan retail. Transmisi dan distribusi yang masih dikuasai PLN tidak bisa berperan dalam hal ini. Jadi karena pembangkit dan distribusi sudah ditangani oleh swasta sepenuhnya, maka biaya operasi oleh mereka.
Dan saat ini sebenarnya harga listrik, tarif listrik sudah antara 5 sampai 6 kali lipat saat ini. Mengapa kemudian masih relatif stabil? Karena pemerintah memberikan subsidi. Itu permasalahannya. Permasalahannya seperti itu. Tapi kalau tidak, sekarang ini sudah 3.500, 4.000 rupiah per kWh. Sementara yang dijual masih antara 1.200, 1.400 rupiah per kWh. Ini yang terjadi Bapak Presiden. Jadi permasalahannya adalah dari mana uang subsidi itu diambil? Itu dari utang luar negeri. Dan Bapak pasti tahu itu. Dan tahun 2020 kemarin terjadi perbedaan laporan keuangan antara PLN dengan dan Kementerian Keuangan itu sangat jauh. Kementerian Keuangan sebelumnya yaitu pada November 2020 mengatakan subsidi listrik itu sampai 200,8 triliun dan diperkuat lagi oleh kajian analisa oleh Melissa Brown dari E2FA. Melissa bilang 170,8 triliun, Kementerian Keuangan bilang 200,8 triliun. Sementara tiba-tiba PLN mengumumkan 2020 itu bukan defisit tetapi untung 5,9 triliun. Ini kan sangat luar biasa perbedaan ini. Mestinya Bapak cek itu. Artinya di sini terjadi suatu pengelabuan yang Bapak harus cek nih. Mengapa kemudian DPR RI, DBPK dan BPKP pada diam? Ini yang menjadi pertanyaan juga. Jangan kemudian ini malah menjadi oligarki untuk membiayai keberlangsungan kekuasaan Bapak. Ini yang dirugikan rakyat, karena bagaimanapun juga nanti yang namanya utang luar negeri yang sampai ini tidak bisa dideteksi siapapun. Berapa sih sebenarnya utang luar negeri sekarang ini? Ada yang bilang 6.000 triliun, ada yang bilang 7.000 triliun, ada yang bilang 10.000 triliun. Bahkan waktu itu dari IP, Asosiasi Ekonomi Politik, itu menyatakan setengah tahun yang lalu subsidi utang luar negeri adalah 10.700 triliun. Nah ini semua kan akan rakyat yang dibebani. Akan seperti apa nanti rakyat akan membayar utang itu? Atau jangan-jangan seperti rumor terakhir ini, Kalimantan akan diambil oleh Cina. Dan yang lain perlu kami sampaikan bahwa pembangkit-pembangkit PLN saat ini yang di Jawa Bali akan semuanya dilepas dari PLN. Yang pertama, PLTU-nya akan dibikin BUMN terpisah. BUMN terpisah di luar PLN, kemudian setelah itu dijual. Karena kalau dijual sekarang, rakyat PLN ribut. Jadi lewat BUMN terpisah dulu, kemudian baru dijual. PLTP panas bumi itu akan diserahkan ke BUMN Pertamina. Kemudian PLTA akan diserahkan pada Jatiluhur. Saguling Cirata itu akan diserahkan ke Jatiluhur. Kemudian PLTGU yaitu Pusat Listrik Tenaga Uap dan Gas seperti Muara Karang, Tambak Lorok, Cilegon, ini akan direlokasi keluar Jawa. Ini artinya luar Jawa ini kan memang dikonsepkan untuk berdiri sendiri. Jawa Bali sekarang sepenuhnya sudah Senhua dan kawan-kawan. Retailnya sudah Pak Tommy Winata dan kawan-kawan. PLN tinggal nunggu dibubarin saja. Karena jaringan sudah mereka yang kuasai. Sehingga sekali lagi yang menjadi teka-teki adalah masalah laporan keuangan. Laporan keuangan 5,9 triliun oleh PLN, padahal ini adalah dilakukan oleh akuntan publik yang memeriksa, yaitu PricewaterhouseCoopers. Perlu Bapak ketahui bahwa PwC atau PricewaterhouseCoopers ini adalah suatu konsultan publik dari internasional yang menggiring privatisasi atau penjualan PLN ke asing yang dilakukan pada tahun sebelum Bapak sebenarnya. Cuman dalam hal ini saya nagih, Bapak kan udah janji nawacita, kalau jadinya seperti ini. Kalau kemudian sekarang kondisi PLN pembangkitnya pun sudah direlokasi, sudah diserahkan ke pihak lain, kemudian sepenuhnya oleh swasta, sebentar lagi rakyat akan merasakan kenaikan tarif listrik karena sudah tidak bisa mengontrol tarif listrik itu pemerintah dan DPR.
Di sini yang perlu kami konfirmasikan. Jadi sekali lagi mohon Bapak pecat itu orang-orang aparat Bapak yang saat ini main-main kelistrikan yang saya sebutkan tadi, perlu disingkirkan. Apa gunanya aparat kemudian malah ngacak-acak listrik? Mestinya nawacita menjadi semangat untuk kehadiran negara di tengah rakyat, etatisme. Mereka memang hadir di tengah rakyat tapi ngacak-acak PLN. Demikian Pak Presiden, mohon perhatiannya, mohon ketegasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.